aku menemukan dirimu. 075. Aku tidak peduli jika Kak Fahri sudah mempunyai istri. Bahkan, aku siapa jika harus menjadi istri keduanya. Sambung Gisela dengan nafas yang turun naik. Rozak membulatkan matanya sempurna. Gila. Kamu sungguh gila, Gisel. Menjijikkan sekali tingkahmu itu. Sentak Rozak. Rozak yang sudah sangat geram, ia kembali menyeret tubuh Gisela untuk dibawanya ke lantai bawah. Ia berharap semoga Cika tidak mendengar ucapan Gisela. Jika Cika mendengarnya, Rozak takut jika Cika dan Fahri akan kembali berantem. Sedangkan di dalam ruang kerja Fahri, Cika dan Fahri sebenarnya mendengar suara teriakan Gisela yang mengatakan ingin menjadi istri kedua Fahri. Namun, Cika hanya tersenyum sinis, tanpa berniat untuk melabrak Gisela. Sedangkan Fahri sudah ketar-ketir, ia takut jika Cika akan marah kepadanya. Sayang, Mas gak akan jadikan Gisel istri kedua kok, sungguh Mas gak akan. Mas hanya cinta sama kamu, ujar Fahri takut-takut. Cika terkekeh dari duduknya, lalu ia mendudukkan tubuhnya di atas pangkuan Fahri dengan posisi wajah yang saling bertatapan. Iya, aku tahu Mas. Mas gak akan mungkin menikahi Gisel. Kenapa wajahnya tegang seperti itu? Biasa saja dong Mas, aku gak marah kok, kekeh Cika. Mas hanya takut kamu marah, dan mengira Mas akan menikahi Gisel untuk dijadikan istri kedua Mas, sahut Fahri. Kap. Cika dengan sengaja menyapa Fahri sekilas, lalu ia mengusap-ngusap lembut kabal Fahri menggunakan jari telunjuknya. Sayang, kamu nakal sekali. Kamu sudah pintar menggoda Mas rupanya, ujar Fahri. Karena kamu yang sudah mulai duluan, Mas mau kamu sekarang juga. Sudah lama Mas gak minta jat asteris khas sama kamu, bisik Fahri tepat di telinga Cika. Cika yang mendengar bisikan seperti itu, tiba-tiba buku kuduknya meremang. Fahri dengan cepat menggendong tubuh Cika untuk dibawanya ke dalam kamar yang berada di dalam ruang kerjanya. Ah Mas, kenapa kamu malah menggendongku? Cepat turunkan aku, teriak Cika. Diam sayang. Kamu harus ajak adik kecil Mas bermain satu, ijar Fahri. Cika menggelengkan kepalanya cepat, gak Mas. Ini siang, masa kita mau bermain di siang hari, nanti panas. Sahut Cika. Mau tak mau materi baru harus diberikan lagi Setelah melakukan materi yang diberikan, nafas mereka ngos-ngos karena huas. Mas. Aku capek, kenapa kamu malah semangat sekali? Gimana kalau janin yang kukandung kenapa-napa? Ujar Cika sedikit ketus. Fahri terkekeh, ia mengecup kening Cika dengan sangat lembut, lalu ia ikut merebahkan tubuhnya di atas kasur di samping Cika. Maaf, sayang. Mas terlalu bersemangat, karena Mas sudah hampir 2 minggu lebih gak menyentuh kamu, sahut Fahri. Cika terdiam dengan tatapan mata yang menatap lurus ke depan. Ia seakan tengah memikirkan sesuatu. Aduh, aku kok lupa ya. Aku mau menanyakan sesuatu pada Mas Fahri, tapi apa? Aku lupa lagi, ucap Cika dalam hati. Fahri menatap bingung ke arah istrinya. Sayang, kenapa melamun? Tanya Fahri. Cika menolehkan kepalanya sekilas ke arah Fahri. Lalu ia menatap lurus lagi ke arah depan. Aku mau nanya sesuatu sama kamu Mas. Tapi aku lupa lagi mau mengatakan apa, ujar Cika. Kok bisa? Ayo ingat-ingat lagi, sahut Fahri. Cika pun terdiam lagi, ia sedang berpikir keras untuk mengingat pertanyaan yang akan ditanyakan pada suaminya itu. Beberapa detik kemudian, Mas, teriak Cika. Fahri yang sedang menatap Cika dari samping,
Ia terperanjat kaget, dengan refleks ia mengusap-ngusap dadanya. Sayang, biasa saja dong, Mas kaget. Kesal Fahri. Gak usah lebay Mas. Aku sudah ingat sekarang ingin tanya apa sama kamu, ujar Cika. Memangnya kamu mau tanya apa? Tanya Fahri penasaran. Aku sampai melupakan kasus bapak yang tertabrak itu, karena aku yang pergi dari rumah, jadi aku melupakannya. Apa Mas juga melupakannya? Tanya Cika. Fahri menggeleng, Mas gak melupakannya, malahan hingga sekarang Pak Hadi masih berada di rumah, Pak Hadi masih ditahan oleh Mas. Apa kamu mau melihat Pak Hadi dan menanyakannya langsung pada Pak Hadi, kenapa dia menaptak Bapak? Sahut Fahri. Cika menganggukkan kepalanya cepat, ia langsung saja bangun dari tidurnya, tentu saja aku mau Mas. Ayo kita lihat sekarang, aku sudah sangat penasaran kenapa dia menabrak Bapak. Meskipun kasus ini sudah lama, tapi aku masih saja penasaran, Mas, ujar Cika. Ayo aku mau sekarang, sambung Cika seraya beranjak dari atas kasur dan langsung saja mengenakan pakaiannya. Fahri menghela nafasnya panjang, hufet. Sayang, nanti saja ya sore. Kamu kan capek, kita istirahat saja ya, ujar Fahri. Cika menggelengkan kepalanya, gak mau. Aku mau sekarang, ayo cepat Mas bangun. Tolak Cika. Karena tidak mau membuat mood Cika buruk, Fahri pun bangun dari tidurnya. Ia langsung saja mengenakan pakaiannya. Setelah Fahri dan Cika selesai mengenakan kembali pakaiannya, mereka pun berlalu keluar dari ruangan Fahri. Dilihatnya Rozak dan Lani yang tengah berkutat di depan meja kerjanya. Rozak, panggil Fahri. Ya, Tuan, sahut Rozak. Kak Rozak, apa adik ulatmu sudah pulang? Tanya Cika. Rozak tersenyum kikuk, ia paham apa yang ditanyakan oleh Cika itu. Cika memanggil, adik ulat, itu ditujukan untuk Gisela. Sudah, Nona. Gisel sudah pulang. Nona jangan khawatir, Gisel gak akan berani lagi datang ke sini, sahut Rozak. Cika hanya menganggukkan kepalanya seraya tersenyum pada Rozak. Rozak, ayo ikut saya. Kamu yang menyetir, bawa saya ke tempat penyekapan Pak Hadi, ujar Fahri seraya melemparkan kunci mobil miliknya pada Rozak. Baik, Tuan, sahut Rozak. Cika, Fahri, dan Rozak pun melangkahkan kakinya menuju lantai bawah. Setelah berada di lantai bawah, mereka langsung saja menaiki mobil Fahri yang terparkir di tempat parkir khusus. Rozak, panggil Fahri. Ya, Tuan, sahut Rozak, panggil gue Fahri aja. Kita lagi di luar, pinta Fahri. Rozak hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan atasan sekaligus temannya itu. Zak, apa lo sudah mendapatkan bukti CCTV saat mobil Pak Hadi menabrak Bapak? Tanya Fahri. Rozak mengangguk, sudah dari dulu juga, sahutnya. Bagus, itu bisa untuk bukti melaporkan dia ke kantor polisi nanti, ujar Fahri. Lagi-lagi Rozak hanya menganggukkan kepalanya. Setelah menempuh perjalanan selama 25 menit lamanya. Kini, Cika, Fahri, dan Rozak sudah sampai di rumah tempat di mana Pak Hadi disekap. Mereka langsung saja masuk ke dalam rumah itu. Dilihatnya rumah itu sangat gelap, tidak ada cahaya lampu, rumah itu hanya menggunakan cahaya lilin saja untuk sumber cahayanya. Gelap sekali, Mas, ujar Cika. Rozak, panggil Fahri. Rozak yang paham, ia pun segera memencet saklar lampu. Selamat datang Tuan, ujar anak buah Fahri yang berjaga di sana. Ya, bawa Pak Hadi ke depan saya, titah Fahri. Anak buah Fahri menganggukkan kepalanya kompak,
lalu salah satu di antara mereka masuk ke dalam ruangan yang tidak jauh dari tempat Cika dan Fahri berdiri. Tidak berselang lama, datanglah anak buah Fahri seraya menyeret tubuh Pak Hadi. Cika membulatkan matanya saat melihat wajah Pak Hadi yang tampak kacau, apalagi ada bekas memar di bagian pipinya. "Mas, apa kamu memukulnya?" tanya Cika pada Fahri. Cika menggelengkan kepalanya, "Enggak, sayang. Bukan Mas yang memukulnya, tapi anak buah Mas," sahut Fahri. Cika menghela nafasnya, "Hufet. Anak buah Mas memukulnya karena Mas yang suruh? Gak mungkin dong anak buah Mas tiba-tiba memukul Pak Hadi tanpa disuruh oleh Mas," sahut Cika sedikit ketus. Fahri hanya tersenyum, ia tidak berniat untuk menyahuti ucapan Cika. Cika berjalan mendekati Pak Hadi, ditatapnya wajah Pak Hadi dengan tajam oleh Cika. Pak Hadi yang ditatap tajam seperti itu oleh Cika, ia hanya menundukkan wajahnya. "Pak Hadi," panggil Cika. "Bapak, kenapa Bapak malah tega menabrak Bapak saya? Apakah Bapak saya ada salah sama Bapak? Apakah juga Bapak menabrak Bapak saya disengaja?" Cika memberondong pertanyaan untuk Pak Hadi. Pak Hadi perlahan-lahan mendongakkan kepalanya, Cika. "Maafkan saya melakukan itu tidak sengaja," ujar Pak Hadi. "Bohong," bentak Cika. "Saya yakin Bapak pasti sengaja menabrak Bapak saya. Lihat saja saya akan tetap memasukkan Bapak ke dalam penjara," sambung Cika seraya menatap Pak Hadi nyalang. Pak Hadi menggelengkan kepalanya cepat, "Tidak. Saya sungguh tidak sengaja, Cika. Saya waktu itu hanya sedang mengantuk saja saat lagi menyetir. Tiba-tiba Pak Gunawan menyeberang, dan tanpa sengaja saya menabraknya," bela Pak Hadi membela dirinya sendiri. Datanglah salah satu anak buah Fahri menghampiri Cika, lalu memberikan satu buah handphone pada Cika, di mana handphone itu berisi salinan rekaman CCTV mobil Pak Hadi saat menabrak Pak Gunawan. "Nona silahkan lihat ini," ujar anak buah Fahri tersebut. Cika langsung saja menerima handphone itu, lalu ia melihat isi dari handphone tersebut. Cika tersenyum miris saat melihat video rekaman CCTV itu, di mana mobil Pak Hadi memang sengaja menabrak Pak Gunawan. "Lihat ini bukti sudah ada di tangan saya. Silahkan Bapak jelaskan, kenapa Bapak menabrak Bapak saya? Apa Bapak saya punya masalah dengan Bapak?" "Gak apa-apa Bapak gak mau jujur. Tapi, saat ini juga saya akan bawa ke jalur hukum," ujar Cika. Pak Hadi terdiam, ia malah mengatupkan bibirnya rapat-rapat, matanya melirik ke arah anak buah Fahri, lalu dia melirik ke arah Fahri. Seketika ia menundukkan kepalanya saat ia melihat wajah Fahri yang menutnya menyeramkan. "Bawa tua bangka ini ke kantor polisi sekarang juga," titah Fahri tegas. "Baik, Tuan," sahut anak buah Fahri serempak. Pak Hadi yang mendengar itu, ia dengan cepat mendongakkan kepalanya. Lalu ia menggelengkan cepat kepalanya. Jangan, saya mohon jangan penjarakan saya. Kasihanilah saya masih mempunyai anak yang harus saya urus," ujar Pak Hadi. Cika tertawa pelan, "Kasihani. Bapak saja gak kasihan saat Bapak dengan teganya menabrak Bapak saya. Padahal Bapak saya juga masih mempunyai anak yang harus diurus," sentak Cika. "Baik, saya akan jujur, tapi saya mohon kembalikan saya ke kampung. Kasihan sudah 2 minggu lamanya saya berada di sini, pasti istri saya khawatir," ucap Pak Hadi. "Baiklah, cepat katakan kenapa Bapak dengan tega menabrak Bapak saya," desak Cika bertanya. "Karena saya kesal pada Pak Gunawan. Saya ingin membeli sawah milik Pak Gunawan. Namun, dengan sombongnya Pak Gunawan malah menolak. Padahal saya sudah menawarnya dengan harga tinggi. Sudah dari dulu saya ingin membeli sawah milik bapakmu, Cika.
Bahkan sejak ibumu masih ada. Tapi kenapa Pak Gunawan malah menolaknya? Sombong sekali dia, ujar Pak Hadi dengan menggebu-gebu.